Tim, balik lagi nih di Bincang Sehat bersama saya Wahyu Hestining Dia. Dan kali ini kita masih akan berbicara tentang kesehatan kulit ataupun kecantikan. Dan kecantikan itu saat ini bukan hanya didominasi oleh wanita saja yang butuh glowing, yang butuh nutrisi untuk wajah, tapi pria pun juga butuh itu. Dan banyak juga saat ini pria-pria yang ada di luaran sana, mereka mulai melakukan perawatan wajah. Dan kali ini kita sudah bersama dengan Esther Estetik Klinik, yaitu bersama Dokter Magdalena. Apa kabar dokter? Baik. Akhirnya alhamdulillah baik. Akhirnya bisa ketemu lagi nih sama Dokter Magda. Akhirnya ya. Iya. Dan ini emang topiknya berbeda dengan biasanya nih dokter. Kalau kita biasanya berbicara tentang wanita dan wanita. Betul. Dan kali ini adalah salah satu temanya juga menarik banget, yaitu estetika pria. Betul. Nah, secara keseluruhan nih dokter ya, di Surabaya khususnya ya, estetika pria itu prosentasenya seperti apa sih saat ini, dan bagaimana sih pria ini apakah meningkat untuk pria ingin mempercantik wajahnya? Oke, ya. Hari ini memang kita bahas sesuatu yang mungkin unik ya, yang jarang kita bahas khususnya untuk masalah estetika. Nah, untuk perawatan wajah sebenarnya sih udah bukan hanya kecantikan, tapi gimana merawat estetika kulit wajah. Nah, untuk pria yang pastinya ada peningkatan yang cukup signifikan ya. Kalau untuk di Esther kan kita udah tahun ke-29. Oke. Ya, jadi Esther Estetik Klinik sudah tahun ini tahun ke-29 merawat kulit masyarakat khususnya area Surabaya. Nah, memang waktu awal-awal 94, 95 pastinya kaum pria sangat amat sedikit ya. Iya. Bahkan mungkin dulu belum ada. Betul. Belum mengenal lah Belum ya mengenal, istilahnya. karena Iya. pemahamannya merawat wajah tuh cuman punya untuk bagiannya kaum wanita. Wanita, benar. Tapi dengan berjalannya waktu dan sudah mulai banyak. Sebenarnya kalau untuk masalah pria keluhannya udah dari dulu ya. Oke. Contohnya kayak masalah jerawat. Ya kan, itu tuh bukan hanya dimiliki oleh wanita saja, tapi pria juga. Cuman pria mungkin lebih easy going ya. Ya udah kalau jerawatan aja. Iya. Tidak terlalu menjadi bagian yang harus diperhatikan. Sedangkan kalau wanita jerawat satu muncul tuh udah kayak bingung dok, udah kayak bener. mimpi buruk banget kan. Iya, Bangun pagi kok bener. udah ada jerawat. Iya, Nah, itu juga mungkin karena itu banyak pria dulu tidak terlalu concern terhadap kulit. Nah, dengan berjalannya waktu dan terutama ya sudah mulai media sosial sih yang membuat pria akhirnya udah mulai concern. Kan apa? Udah mulai sering tampil kan? Iya, mereka lebih aware ya sekarang ya. Betul, udah lebih aware dan tidak membuat pria menjadi cantik, tidak, tapi lebih bersih. Betul. Tapi secara perbedaan nih dok ya, mungkin treat cewek ataupun treat cowok, mungkin bagi dokter Magda sendiri itu tentu berbeda. Untuk jenis-jenis pria, kulit pria itu sebenarnya presentasinya jika dibandingkan sama kulit cewek, itu seperti apa sih dok? Oke, nah pria dan wanita itu memiliki kondisi kulit yang berbeda. Ya, tetap sih ya ada kulit, ada lapisan-lapisan kulitnya itu sama. Hanya ketebalannya aja yang berbeda. Kenapa? Karena hormon wanita dan hormon pria itu juga berbeda. Ya, seperti contohnya ketebalan kulit wanita dan pria, wanita lebih tipis ketimbang pria. Jadi pria lebih tebal. Jadi ada namanya, kalau istilah anatomi tubuh tuh lapisan stratum corneum ya. Nah, itu mereka pria lebih tebal. Sehingga kalau misalnya contohnya lah gampang, misalnya kita kayak cubit-cubit wajah. Kalau kayak wanita kan lebih kayak nggak terlalu, ya paling kayak apa ya, kayak squishy lah kecil-kecil. Tapi kalau pria tuh walaupun lebih kenyal gitu nggak sih dok? Kenyal tebal. Even pun dia misalnya badannya nggak terlalu gemuk banget. Iya, tapi cabi pipinya. Itu tuh pria-pria yang cabi ya. Terus habis itu kondisi lain adalah pori-pori. Pori-pori pria itu lebih besar. Kenapa? Karena produksi sebum atau minyak mereka lebih banyak. Kok bisa lebih banyak? Karena pengaruh hormon dari testosteron itu, ya kan? Nah, sehingga sebenarnya kalau contohnya khususnya untuk masalah jerawat ya, itu pastinya lebih banyak angkanya itu lebih ke kaum pria. Cuman yang melaporkan istilah gini, yang datang merawat, yang aware banget sama jerawat itu memang masih sedikit persentasenya untuk kaum pria.
Kalau untuk perawatan wajah jauh berbeda banget sih sebenarnya enggak ya. Contohnya kalau misalnya pria jerawat butuh facial, butuh dibersihin, butuh pengobatan jerawat. Pada wanita kan juga Iya. sama gitu. Nah, kalau untuk pria apakah akan bisa kering? Bisa juga. Walaupun misalnya saya usia 38. Suami misalnya contohnya usia 38. Itu pasti kelihatan lebih berkerut, mungkin lebih cepat saya ketimbang suami, iya, ya kan? iya. Karena ketebalan kulit pria tuh lebih Beda. Iya, seperti benar-benar, itu. benar-benar. Kondisi-kondisi kayak sebumnya, minyaknya dia juga lebih banyak kan. Kalau saya pasti udah lebih sangat amat sedikit. Iya, Sehingga kayak benar. penuaan, aging tuh lebih cepat wanita. Pria tuh lebih benar-benar lambat gitu. gitu. Tapi sejauh ini nih dok ya, keluhan yang terjadi pada pria yang ingin melakukan estetika wajah itu apa sih kalau di Esther sendiri? Ester. Yang pertama case terbanyak adalah acne atau jerawat. Ini berarti masih menjadi salah satu catatan juga ya. Betul. Masalah terbesar pria adalah berjerawat. Berjerawat. Karena yang tadi yang aku bilang di awal kan, karena kondisi anatomi kulit Beda. Beda, pori-porinya lebih besar kan. Dan kalau pria aktivitas fisik kan lebih banyak. Iya, benar. Aktivitas outdoor lebih banyak, dan untuk ngelindungin kulit tuh lebih sedikit ya. Iya, benar. Dan maksudnya kayak penggunaan skincare pada Iya. pria kan masih banyak pada masih malas. awam, kayak masih malu-malu kucing Betul. gitu kan dok, benar-benar. Sehingga problem khususnya di jerawat tuh mereka lebih banyak. Jadi kalau datang ke klinik banyak kasusnya jerawat. Atau kalau ya itu yang masih usia remaja ya, remaja sampai SMA sampai mungkin sekitar 20 sampai 25 itu masalahnya lebih ke jerawat. Nah, setelah itu bekas. Ya bopeng. Bopeng Iya, atau kebanyakan memang kita jumpai sering nih di luaran permasalahan pria adalah apalagi yang dia memiliki kayak hormon yang lebih besar. Betul. Ya dok ya. Pasti dia akan menimbulkan kayak jerawat yang gede-gede kayak gitulah. Jerawat Nah, yang itu. udah sembuh Bener. jadinya bekas. Iya, kayak gitu. Jadi biasanya treatment kedua yang sering kita tangani untuk kaum pria adalah bekas jerawat, scars, bopeng gitu. Itu sudah mulai banyak. Tapi biasanya di usia range sekitar 30 atau 27 ke atas, karena sudah tidak terlalu aktif kan jerawatnya. Iya, benar. Jadi lebih ke masalah bekas-bekas. Oke. Dan untuk di ester itu sampai usia di atas 60 juga Masih ada ya? ada. Nah, berlanjut kayak mulai masalah kerut, kulitnya sudah mulai kering, Iya, ya kan? iya. Dan yang terkini itu sudah mulai banyak pria yang melakukan perawatan injeksi seperti filler. Ini sebenarnya mau saya tanyakan dok ya kan? Itu yang jarang banget dibahas kan, yang jarang banget orang-orang tuh tahu kan. Benar-benar, so far kan sekarang itu banyak ya. Kalau kita ngomong definisi pria itu kan banyak ya dok ya. Betul. Ada yang cuek, ada yang Ya, maskulin, ada yang kayak betul, gitu nih. ya. Nah, kira-kira dok untuk di Surabaya sendiri banyak banget nggak sih cowok-cowok itu yang udah ngelakuin treat kayak istilahnya kita yang standar-standar aja deh, bukan cuman yang jerawat tapi kayak peeling kayak gitu, terus tanam benang kayak gitu-gitu. Itu sudah mulai aware nggak sih mereka ini? Oke, kalau untuk DSR udah mulai aware ya. Kalau peeling malah sudah dari 10 sampai 15 tahun yang lalu udah mulai banyak peeling, karena udah mulai mungkin kita sering mengedukasi kan. Oh, ini nggak bisa hanya dibersihin, tapi kita harus exfoliating karena fungsinya tuh banyak banget untuk pori, untuk mencerahkan gitu. Jadi bukan lebih cantik bukannya, tapi lebih bersih. Saya kalau pria atau cowok, kalau saya sih jujur kalau lihat pria yang bersih tuh lebih enak ya. Iya. Walaupun mungkin kayak selengean jalannya, gayanya, tapi kalau mukanya bersih tuh lebih kelihatan lebih cakep kan. Iya. Kelihatan lebih oke lah, lebih eye catching untuk dilihat. Iya benar-benar, apalagi yang cabi-cabi ya dok ya. Oke, nah kalau misalnya naik grade-nya kalau untuk injeksi, ya. Injeksi kan sekarang yang banyak itu kayak DNA salmon, kayak gitu. Mereka banyak nggak sih saat ini dok yang dia sudah mulai ikut-ikutan tren kayak gitu ya, kayak cewek-cewek sekarang kan banyak yang pakai treatment seperti itu, benar. Kalau untuk ester udah mulai banyak ya dari DNA salmon, karena yang tadi aku bilang kan kulit wajah pria tuh lebih tebal ya, kadang teksturnya tuh lebih kasar.
Nah, jadi udah mulai banyak yang melakukan treatment DNA salmon. Karena apa? Jadi lebih bikin kenyal, teksturnya Kayak lebih ketarik gitu. baik, Iya, gitu. iya, Kayak benar-benar. kulit-kulit jeruk gitu kan. Iya, Nah, itu kan kebanyakan pada pria. Nah, jadi sudah mulai banyak treatment DNA salmon. Juga yang tadi thread lift. Iya, Karena kan sudah yang namanya aging nggak cuma wanita, pasti kan pria. Iya, iya, Cuma mungkin benar. lebih banyak yang usia di atas 50 lah. Baru mulai melakukan treatment. Lalu botox. Itu benar Ya, dok. botox untuk kerut pada pria juga sudah mulai banyak yang melakukan. Bahkan nggak usia tua ya, usia 30 juga udah mulai banyak. Iya, ya, benar. untuk pria. Karena kan ya sekarang masalah kerut itu bukan juga masalah untuk wanita, tapi pria-pria kan lebih pingin kelihatan kenceng. Iya, ya iya, kan? iya, Apalagi yang benar-benar. pria-pria masih kelihatan muka itu lebih seger. Iya, benar dok. Itu. Bahkan sekarang filler. Filler, Misalnya ada pria yang mukanya kayak Double chin, ya, ya dan kan? itu sama lebih cute ya. Kalau filler kita Iya. lebih untuk contouring, kayak Iya, lebih contouring. mempertegas. Misalnya dok, mukaku kok Biar kayak rahangnya tuh biar kayak lebih lebih cowok kotak, gitu kan? iya. Iya, Nah, benar. itu sebenarnya bisa juga kita filler. Oh, oke, Ya. oke. Iya, iya. Dok, tapi sejauh ini banyak nggak sih dok dari pasien dokter yang pria-pria itu dia masih awam nih tentang kayak membedakan kulit kering dan kulit berminyak. Karena kan Iya. kalau antara cewek sama cowok kulitnya beda ya, jenis Beda. kulit kering dan kulit berminyaknya cowok. Nah, Betul. untuk penanganan dini sendiri itu seperti apa? Oke. Nah, balik lagi tadi masalah hormon. Iya. Pria kan memang lebih karena hormon testosteron sehingga membuat kelenjar minyaknya itu lebih banyak. Ya. Jadi kayak pemilihan sabun sebenarnya sih so far sama aja. Jadi kalau kayak di ester kita tidak ada sabun khusus pria, sabun sabun khusus wanita. Enggak, tetap bisa untuk pria dan wanita. Misalnya tinggal lihat, ini kulitnya masih oily sekali, masih muncul jerawat ya. Kita berikan yang untuk oil control. Jadi paling penting adalah bisa mengenal jenis kulitnya. Kalau misalnya sudah mulai kering, kita kasihin aja tambahin moisturizer, ya. Karena sebenarnya moisturizer tuh untuk semua jenis kulit wajib pakai. Tinggal lihat misalnya kulitnya nih oily, ya kan. Kadang misalnya kombinasi area tertentu masih kering, nah itu kita berikan moisturizer yang lebih teksturnya ke gel, seperti itu. Jadi kalau prinsipnya untuk skincare bisa sama aja, ya. Tinggal lihat sekarang kondisi kulitnya seperti apa. Intinya kalau wanita sama pria, kalau dia kondisi kulitnya kering ya kita harus hidrasiin. Kalau dia kulitnya berminyak ya kita harus kontrol minyaknya. Seperti itu. Tapi kalau di ester sendiri nih dok ya, produk-produk yang khusus untuk pria selain kita bicara treatment ya, kalau mungkin bisa dijelaskan untuk treatment pria sendiri apa aja yang diberikan sama ester dan bagaimana setelah treatment itu mereka menggunakan produk-produk dari ester sendiri dok? Oke, kalau untuk pria treatmentnya so far sama aja. Iya. Sama aja dengan wanita. Cuman mungkin kayak dari segi usia misalnya ya, kalau yang muda-muda kan nggak mungkin banget ya kita kasih yang lembab-lembab, misalnya yang RF pengencangan, yang tambah ngelembapin. Jadi kalau misalnya datang dengan kasus dia pria jerawatan, ya kita treat jerawatnya. Contohnya misalnya kita pilih untuk jerawatnya. Kalau misalnya tipikalnya komedo yang harus kita bersihkan, kita facial jerawatnya. Kita gabungkan dengan masker herbal kita, ya kan. Terus habis itu misalnya ini oilnya banyak sekali atau nih udah mulai ada beberapa noda bekas jerawat, itu bisa kombinasi dengan peeling. Jadi sebenarnya sama aja, pria wanita juga sama, tinggal tergantung kondisi kulit saat pasien datang. Kalau misalnya sudah lebih aging, dia sudah mulai jatuhnya lebih ke kering, bisa kita booster. Oke. Tapi sebenarnya nih dok ya, baik pria maupun wanita setelah treat itu untuk menghindari iritasinya nih, itu sama nggak sih? Sama, jadi kalau misalnya setiap kulit contohnya habis kita laser, nanti habis laser ini ada pengelupasan ya, ada exfoliating ya. Nanti sebisa mungkin, nah ini yang agak susah mungkin mengurangi aktivitas outdoor 3 hari. Kadang ada pasien yang pria yang datang, saya tanya dulu, kamu seminggu ini mau ada aktivitas outdoor nggak? Oh nggak ada dok. Oke, ini bisa kita peeling ya, atau nih hari ini kita laser ya. Jadi tetap kita jaga sama seperti kita treatment untuk kaum wanita. Nah, cuma kita lebih mengedukasi banget, misalnya rajin dulu pakai moisturizer, biasanya males, atau enggak abis ini wajib pakai sunscreen ya, nggak boleh enggak gitu. Jadi lebih untuk mengingatkan, karena kalau setiap treatment sama aja.
Produknya pun kita sama aja. Cuman yang itu berbeda di aktivitas fisiknya kan. Iya, Jadi kita selalu bener. inget-ingetin pokoknya nanti nggak boleh ini gitu. Misalnya tergantung treatment apa yang dilakukan. Betul. Tapi ada nggak sih dok? Nah nih biasanya nih saya juga penasaran juga ini ya kan. Ada nggak sih dok dari pasien-pasien dokter yang cowok-cowok itu dia tiba-tiba kayak konsultasi kayak dok aku pingin nih oplas kayak gitu. Oh ya, ada. Contohnya misalnya Karena kan masalah lagi hits banget nih dok, Betul, hidung nih, hidung, pingin di ya ini, kan, terus oke. rahang, kepingin Rahang. di, terus ini bagian sini kayak Dari pria. gitu-gitu. Kalau untuk pria ada beberapa paling masalahnya kelopak. Misalnya, Oh, tapi oke, itu oke. untuk pria pasien-pasien kita yang usia di atas 45 ya. Dok, ini Iya. kelopak matanya udah turun. Ini bisa treatment apa di sini gitu. Jadi kalau misalnya kita pun juga fair banget kalau di Esther. Sesuatu yang bisa memang ini bisa dengan injeksi misalnya, bisa dengan thread lift atau tarik benang. Atau kondisi ini nggak bisa, ini sudah terlalu misalnya kayak kantong mata terlalu baggy banget eye-nya kan, kayak eye bag itu terlalu turun banget. Nah ini harus surgery. Jadi tetap kita akan anjurkan seperti itu. Oke. Dan udah mulai banyak sih, cuma emang nggak sebanyak wanita ya. Iya, permasalahannya. Tapi untuk first time nih untuk para pasien yang dia awam nih dok, karena dia penasaran nih, kepingin treatment di Esther juga. Polanya seperti apa sih jika para pasien ini, terutama pria-pria nih, untuk awalannya dia mau melakukan perawatan tuh seperti apa nih? Yang pastinya datang ke klinik itu akan konsultasi dengan dokter. Wajib dengan ya? Wajib. Oke. Wajib itu pokoknya langkah pertama. Ya, karena di klinik kan tetap kita medis estetika. Iya. Jadi tetap ada anamnesa dulu. Sama halnya kayak misalnya Mbak Wahyu ke dokter, aku lagi sakit kepala, sakit perut sama. Jadi misalnya dok, aku masalahnya jerawat. Oke, kita kan pasti banyak anamnesa. Kita akan tanya pakai produk apa sebelumnya, gimana pola makannya, gimana jam tidurnya, kebanyakan aktivitasnya seperti apa. Karena itu sangat berhubungan. Oh, Itu begitu contohnya kalau ya. misalnya kasusnya jerawat atau Iya. kasus yang lain misalnya pigmentasi, flek kan di pria kan ini juga nih. udah mulai ada. Iya, ini lagi tren juga ya dok. Iya, nah itu pasti akan kita konsultasikan dulu. Setelah kita konsultasi, kita lakukan anamnesa, pemeriksaan, baru akan kita melakukan treatment, gitu. Dan baru akan yang paling terakhir pastinya akan ada pemberian produk. Maksudnya apa? Untuk mendukung treatment yang sudah kita lakukan di klinik. Contohnya peeling. Kan gak mungkin kan Mbak Wahyu tiap hari peeling. Iya, nggak dong. mungkin. Iya, Misalnya udah benar. kenceng, gak mungkin tiap hari ke klinik, dok dikencengin tiap hari, gak mungkin. Iya. Paling nggak ada maintenance ya kan? Iya, jadi ada maintenance yang kita lakukan di rumah. Dengan apa? Dengan skincare yang kita pakai. Oke. Seperti itu. Berarti memang harus ada penunjang-penunjang ya dok ya, Betul. dalam artian bukan cuma kita hanya treatment aja, dalam arti seumpama kita nih pingin kenceng pakai HIFU nih, tapi juga harus ada penunjang lainnya Betul, ya. nggak mungkin HIFU tiap hari kan. Iya, nggak mungkin banget nih, ya kan. Nah, tapi sebelumnya saya mau minta tips kesehatan untuk menjaga kulit wajah nih dok. Nah, Khususnya pria ya? khususnya pria Oke. nih. Nah, untuk kalian yang penasaran untuk treat apa aja yang ada di Esther, kalian bisa datang langsung ke 2 klinik Esther yang ada di WR Supratman dan juga di Dharma Permai. Nanti di bawah ini ada nomor teleponnya. Dan kalian juga bisa follow Instagram dari Esther, esther.indonesia. Nanti di situ kalian juga bisa tahu informasi semua jenis perawatan yang cocok buat kulit kalian, yang cocok untuk kantong kalian, itu jenis perawatannya seperti apa juga. Ya, nih dok, yang terakhir nih dok ya, ada nggak sih dok tips untuk para pria-pria ini yang ada di depan saya juga ini, biar mereka lebih glowing nih dok, ya kan, lebih tampan kayak gitu. Udah tampan sebenarnya kan ya. Cuman kurang glowing kadang dok ya. Kayak lebih kelihatan tua kan ya. Iya, benar. Oke, tips-tipsnya pertama pastinya harus mengenali dulu kondisi kulitnya itu seperti apa ya, karena nggak selamanya misalnya masih muda kulitnya berminyak, bisa aja dia sudah berubah dari berminyak menjadi kering. Itu kalau nggak tahu nih aku kulitnya gimana, bisa datang ke klinik, khususnya di Esther Aesthetic Clinic untuk konsultasi sama dokternya. Seandainya misalnya sudah ada problem, nah itu akan kita bantu treat. Untuk skincare di rumah pastinya penggunaan sabun cuci muka tuh wajib ya. Kalau mau bisa lebih rajin dikit, tambah toner, moisturizer, jangan lupa tabir surya atau enggak sunscreen. Karena cowok-cowok tuh pasti aktivitasnya lebih yang ke outdoor.
ya kan? Dan nggak mungkin payung-payungan terus kan, nggak mungkin Ya. topi-topian terus. Pasti kata supaya lebih maco tuh kata lebih nggak takut panas, nggak takut matahari. Jadi tetap harus ngelindungin. Prinsipnya sama seperti wanita. Dan jangan merasa kalau cowok perawatan tuh akan menjadi cewek, menjadi cantik. Enggak. Stigma itu harus dirubah. Jadi gimana cowok merawat untuk mendapatkan kulit yang lebih sehat dan lebih bersih. Karena kalau sehat bersih, ternutrisi itu hasilnya pasti akan jauh lebih baik. Oke, itu termasuk juga nggak dengan penggunaan ke masker kita yang setiap hari pakai masker Nah. bisa menyebabkan kusam ya kan dok? Kalau kusumnya lebih ke jerawat Iya, ya, karena kan minyak kotoran kan udah menumpuk, iya, dan paling itu juga mungkin sering beberapa jam diganti Iya. khususnya setelah makan atau Oke, diganti maskernya. nah ya. itu menjadi solusi juga untuk kalian yang ingin tahu bagaimana sih cara perawatan wajah dan kulit yang baik dan benar, dan kalian bisa datang langsung ke Esther di 2 klinik yang ada di kota Surabaya. Terima kasih dokter Sama-sama, waktunya. Mbak Bayu. Nanti Terima kita akan kasih. bahas lagi nih ya tentang kecantikan dan kesehatan yang lain. Oke. Jangan lupa kalian subscribe Berita Jatim TV, like, komen, dan share ke teman-teman kalian untuk mengetahui update-update berita terkini di Jawa Timur. Sampai jumpa di episode selanjutnya.